Halo, saya Aye. Kita ketemu lagi di Ini Budi. Dan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang kimia. Ngomong tentang kimia nih, pernah nggak sih kalian kepikir, kenapa ya kok sesuatu itu bisa berjalan dengan cepat, atau suatu reaksi berjalan dengan cepat, atau justru berjalan dengan sangat lambat? Kita akan coba lihat di salah satu video kali ini. Saya punya ada baking soda ya, yang biasa kalian gunakan untuk membuat kue. Apa yang akan terjadi jika baking soda ini kita campurkan dengan cuka? Cuka ini juga biasa kalian dapatkan di makanan ya. Kita akan coba campurkan keduanya dan lihat apa yang terjadi. Kalian akan melihat ada gelembung-gelembung putih disertai dengan busanya. Soda kuenya sudah hilang dan gelas akan terasa semakin dingin. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi yang berjalan dengan sangat cepat. Tapi ada juga reaksi-reaksi lain yang jalannya sangat lambat. Contohnya, misalnya kalau ibu kalian membuat kue. Kalian lihat dari sebuah adonan, kemudian dia awalnya dari bentuk yang seperti pasta ya, agak cair, terus kemudian agak sedikit lengket. Kemudian di oven, kalian nggak bisa langsung makan itu kue. Tapi harus ditunggu, ya kira-kira mungkin ada yang 40 menit, ada yang 1 jam, atau bahkan mungkin ada yang sampai 2 jam. Itu di oven. Itu prosesnya cukup lama bukan? Dan ada juga reaksi lain seperti misalnya mungkin kalian pernah tertarik dengan hidroponik dan pernah mendengar istilah water beds. Biasanya mungkin adik-adik kalian menggunakan ini untuk bermain ya. Nah, itu juga prosesnya sama. Kalian harus masukkan gelnya, kalian tunggu, tidak bisa hanya dalam waktu 10 menit atau bahkan kurang dari 1 menit seperti tadi. Kalian harus menunggu sampai 3 jam, 4 jam atau bahkan semalaman supaya gelnya jadi mengembang. Atau reaksi lain seperti pengaratan besi atau dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian mengendarai sebuah kendaraan bermotor, itu reaksinya terjadi dengan sangat cepat. Jadi ada reaksi yang berjalan dengan lambat dan ada yang berjalan dengan cepat. Dengan mempelajari laju reaksi, kita bisa mengetahui kapan reaksi ini akan berakhir, kapan reaksi ini akan dimulai, dan kapan reaksi ini akan berhenti. Emang buat apa? Banyak banget aplikasinya di dunia industri. Misalnya kalian mau bikin sabun, sampo, industri, katakan makanan. Kalau kita tidak menguasai konsep laju reaksi ini, maka kita tidak akan pernah tahu kapan reaksi harus dihentikan atau kapan reaksi harus dijalankan. Jadi, dalam beberapa video ke depan, kita akan kupas lebih dalam bagaimana caranya kita memahami laju reaksi dan bagaimana caranya kita menggunakan laju reaksi ini untuk kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya.